Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Kamis 10 Februari 2022. Judul renungan Penebusan Penuh. Nas yang terambil dari Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam perdagangan terdapat trik-trik tertentu dalam menjual sebuah produk. Tujuan triknya adalah untuk menarik minat beli konsumen agar penjual akhirnya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Salah satu triknya adalah memainkan persepsi angka pada harga jual produk tersebut. Misalnya produsen ingin menjual dengan harga kira-kira Rp100.000, maka dia akan menjual dengan harga Rp99.000. Angka yang tidak jauh berbeda, namun calon konsumen akan merasa bahwa harga tersebut jauh lebih murah, sehingga calon konsumen lebih tertarik untuk membelinya. Selain itu, harga jual juga akan dituliskan dalam angka ganjil untuk memberikan kesan yang lebih murah. Ini adalah contoh strategi yang membuat pembeli merasa lebih nyaman, namun sebenarnya pembeli tidak mendapat keuntungan yang seutuhnya dari harga itu. Pada nas renungan hari ini, tema sentral dalam pemberitaan Paulus adalah kasih karunia Allah oleh penebusan Kristus Yesus. Kasih karunia berasal dari Allah, direspons oleh manusia dalam iman kepada Kristus Yesus. Iman merupakan sarana untuk mencapai tujuan Allah. Iman hanya dapat hidup dan memberikan jaminan hidup jika iman itu tertuju kepada dan di dalam Kristus Yesus. Dalam kasih karunia, manusia sama sekali tidak memiliki bagian, tetapi Allah yang memberikan milik dan bagiannya itu untuk manusia. Bagian itu diberikan secara cuma-cuma. Pemberian ini bukan berdasarkan pada pertimbangan perbuatan baik atau amal kebajikan manusia, tetapi mutlak berdasarkan kasih dan wewenang Allah. Inilah kasih karunia atau anugerah. Untuk mencapai tujuan Allah dalam kasih karunia-Nya, Dia telah menyediakan melalui pribadi anaknya, yaitu Kristus Yesus. Dan puncak dari kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah kematiannya di atas kayu salib. Kematiannya adalah karya sempurna bagi manusia. Karyanya membenarkan manusia secara cuma-cuma. Inilah satu-satunya cara Allah menggenapi rencananya bagi keselamatan manusia secara utuh. Tawaran dunia begitu menggiurkan dan menarik manusia dengan berbagai cara, bahkan menjerat dan menawan manusia. Namun tawaran dunia sejatinya tidak dapat memberikan kepuasan seutuhnya. Dunia ini hanya sementara dan akan berakhir. Allah memperkenalkan dan menawarkan kasih karunia-Nya kepada manusia. Tawaran kasih karunia ini diberikan bukan sebagian, namun sepenuhnya, seluruhnya. Tawaran ini bersifat gratis, tulus untuk menolong dan mengangkat derajat manusia yang telah rusak dan hancur karena kejatuhannya dalam dosa dan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dengan merespons tawaran kasih karunia Allah, berarti kita telah dibenarkan dari pelanggaran-pelanggaran karena dosa-dosa kita. Kita telah ditebus menjadi milik Allah seutuhnya oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Tawaran produk dunia dapat menggiurkan, tetapi tawaran kasih karunia Allah memastikan, membenarkan, dan menjamin keselamatan kita secara utuh hingga kepada hidup kekal. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.